Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul The Implications of Fiscal Decentralization and Budget Governance and Economic Capacity and Community Welfare dari Ida Bagus Putu Purdarmaja Maryunani dan Chandra Fajri Ananda serta Budi Dwi Santoso. Jurnal ini diterbitkan tahun 2018. Untuk itu perkenalkan ke saya Muhammad Adlan Ardiansyah NIM 721141709 akan menjelaskan mengenai tentang abstrak. Sebelumnya untuk mengenai daftar isi kita ada abstrak, pendahuluan, draft review, public figure dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasan abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat Bali dalam desentralisasi pajak melalui penganggaran yang tampaknya secara tidak signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Metodologi yang digunakan serta metodologi dalam penelitian ini yaitu populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Bali itu sendiri yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Artinya data-data ini merupakan data-data yang dihimpun dari beberapa web maupun data dari pemerintah kota itu sendiri atau data-data yang telah dihimpun oleh penelitian sebelumnya. Untuk teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuadrat terkecil parsial. Nah, temuan yang terdapat pada penelitian ini yaitu desentralisasi fiskal tidak selalu mengarah pada manajemen anggaran yang lebih baik. Keberhasilan desentralisasi fiskal dapat ditemukan dalam kualitas anggaran daerah dan kualitas manajemen anggaran. Alokasi anggaran daerah untuk meningkatkan layanan publik dan pengembangan infrastruktur akan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. Peningkatan kapasitas ekonomi regional mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Bali. Selanjutnya, pendahuluan. Pendahuluan yang terdapat pada penelitian ini itu introduction dan isinya menerangkan bahwa definisi desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah di Republik Indonesia. Definisi keadilan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sistem integral untuk pendanaan berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan bantuan tugas. Pada intinya, definisi ini menunjukkan pemisahan yang jelas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Isijoso dan Wibowo tahun 2002. Menurut Bank, dalam pengemukaannya tentang implementasi desentralisasi fiskal, berdasarkan aturan pertama desentralisasi fiskal itu adalah bahwa desentralisasi fiskal harus dilihat sebagai sistem yang komprehensif. Persyaratan minimum diperlukan oleh daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. Misalnya pemerintah daerah memiliki wewenang yang memadai untuk memobilisasi penerimaan dan diberikan akuntabilitas yang memadai dalam pengeluarannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang literatur review. Literatur review, keadilan keuangan, desentralisasi fiskal, otonomi daerah. Keadilan keuangan itu sendiri yaitu untuk pendanaan berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan bantuan tugas. Desentralisasi fiskal itu sendiri yang sistemnya sebagai komprehensif, persyaratan minimum diperlukan oleh daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. Misalnya, pemerintah daerah memiliki wewenang yang memadai untuk memobilisasi penerimaan dan memberikan akuntabilitas yang memadai dalam pengeluaran. Dan otonomi daerah yaitu dirasakan di antara para elit daerah tetapi belum secara langsung
meningkatkan kesejahteraannya yang dapat diterima oleh masyarakat. Meskipun esensi bahwa tujuan akhir otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan di sini juga ada tata kelola anggaran, kapasitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat. Tata kelola anggaran sendiri yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilihat dari kategori anggaran utama yang terdiri dari item-item berikut: kesehatan, pendidikan, administrasi, dan infrastruktur lainnya, dan layanan pos, yang semuanya berasal dari dana alokasi umum (DAU) untuk tujuan tersebut, untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kapasitas ekonomi pada prinsipnya yaitu semakin kecil sektor informasi dalam perekonomian dan semakin besar sektor formal, maka semakin baik perekonomiannya. Dan kesejahteraan masyarakat itu tersendiri hubungan antara tingkat output di suatu daerah dan tingkat kesejahteraannya. Masyarakat sangat lemah, kekayaan daerah yang tinggi secara signifikan diikuti oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu, ada kegagalan untuk merefleksikan aset daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir ini, dalam penelitian ini dapat dilihat di samping, yaitu yang di bawah yang terlihat dari desentralisasi fiskal dan tata kelola anggaran. Yang pertama, desentralisasi fiskal yang menghubungkan ke tata kelola anggaran, dan desentralisasi fiskal dan tata kelola anggaran berhubungan ke alokasi anggaran. Alokasi anggaran berhubungan ke kapasitas ekonomi, dari kapasitas ekonomi kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi desentralisasi fiskal dan tata kelola anggaran itu mempengaruhi keseluruhan dari alokasi anggaran, kapasitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ini ada sampel dan variabel. Sampel data yang terjadi pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Bali yaitu terdapat 4,62%, dan pada 2013 meningkat menjadi 5,56%. Pada tahun 2014 jatuh menjadi 5,29%. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 5,92%, dan pada 2016 meningkat menjadi 5,97%. Tren pertumbuhan perekonomian terjadi pada daerah Bali pada tahun 2012 hingga 2016 relatif di bawah pertumbuhan ekonomi nasional terbesar sebesar 5,03%. Dan pertumbuhan ekonomi nasional juga turun pada tahun 2014 menjadi 5,50%, tetapi naik menjadi 6,10% pada 2016. Data tersebut mencerminkan fluktuasi dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan sini juga ada variabel penelitian. Variabel penelitian pada jurnal ini yaitu penelitian ini melibatkan 4 variabel eksogen sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi fiskal dengan 3 indikator, yaitu rasio tingkat desentralisasi fiskal, rasio derajat kemandirian fiskal, dan rasio DAU. Yang kedua, tata kelola anggaran
dengan tiga indikator, yaitu rasio Shilpa, opini BPK, dan jatah dana dikembalikan. Yang ketiga, alokasi anggaran dengan 4 indikator, yaitu rasio pengeluaran kebutuhan dasar, rasio pengeluaran administrasi pemerintah, dan rasio pengeluaran infrastruktur. Yang keempat, yang terakhir, kapasitas ekonomi dengan ketiga indikator, yaitu pendapatan per kapita, indeks entropi TEL dan tingkat PDB real. Variabel endogen atau variabel dependen adalah kesejahteraan masyarakat dengan 3 indikator, yaitu pendapatan per kapita, HDI, dan rasio orang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferandi Kanova Aji Pratama, NIM 72114170096. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Saya akan menjelaskan mengenai sampel data. Pada 2012, pertumbuhan ekonomi Bali adalah 4,62%. Pada 2013 meningkat menjadi 5,56%. Pada 2014 turun menjadi 5,29%. Pada 2015 meningkat menjadi 5,92%. Pada 2016 meningkat menjadi 5,97%. Tren pertumbuhan ekonomi Bali pada 2012 hingga 2016 relatif di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,03%, dan pertumbuhan ekonomi nasional juga turun pada 2014 menjadi 5,50%, tetapi naik menjadi 6,10% pada 2016. Data ini mencerminkan fluktuasi dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya mengenai variabel penelitian. Penelitian ini melibatkan 4 variabel eksogen dengan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi fiskal dengan 3 indikator, yaitu yang pertama rasio tingkat desentralisasi fiskal, yang kedua rasio derajat kemandirian fiskal, dan rasio DAU. Yang kedua, tata kelola anggaran dengan 3 indikator, yaitu yang pertama rasio SILPA, yang kedua opini BPK, yang ketiga jatah dana dikembalikan. Dan variabel yang keempat ada alokasi anggaran dengan 4 indikator. Yang pertama rasio pengeluaran kebutuhan dasar, yang kedua ada rasio pengeluaran administrasi pemerintah, yang ketiga rasio pengeluaran infrastruktur. Variabel yang keempat yaitu kapasitas ekonomi dengan 3 indikator. Yang pertama pendapatan per kapita, yang kedua indeks entropi TEL, dan yang ketiga tingkat PDB real. Variabel endogen atau variabel independen pada penelitian ini yaitu yang pertama ada kesejahteraan masyarakat dengan 3 indikator. Yang pertama pendapatan per kapita, yang kedua HDI, dan yang ketiga rasio orang miskin. Next. Saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan data dan analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kuadrat terkecil parsial dengan menggunakan PLS, partial least square. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil deskriptif dan hasil hipotesis data. Analisis deskriptif: uji good of fit model struktural dalam model batin menggunakan nilai prediktif relevan
Hasilnya menunjukkan bahwa nilai prediksi relevansi adalah 0,8858 atau 88,58%. Skor relevansi prediktif 88,58% juga menunjukkan bahwa keragaman data yang dijelaskan oleh model adalah 88,58%. Dengan kata lain, informasi yang terkandung dalam data 88,58% dapat dijelaskan oleh model, sementara sisanya yaitu 11,42% dijelaskan oleh variabel lain. Hasil analisis PLS dari 9 hipotesis, 2 hipotesis ditolak, yaitu pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tata kelola anggaran, yaitu hipotesis yang pertama, dan efek desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat, hipotesis keempat. Sedangkan 7 hipotesis yang diterima ada hipotesis yang kedua, hipotesis yang ketiga, hipotesis kelima, hipotesis ke-6, hipotesis ke-7, hipotesis ke-8, dan hipotesis ke-9. Studi ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal secara langsung mempengaruhi alokasi anggaran dan kapasitas ekonomi, tetapi tidak berpengaruh pada tata kelola anggaran. Oke. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis data. Hipotesis yang pertama, hubungan antara desentralisasi fiskal dan tata kelola anggaran. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan desentralisasi fiskal terhadap tata kelola anggaran. Hipotesis yang kedua, hubungan antara desentralisasi fiskal dan alokasi anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara desentralisasi fiskal dan alokasi anggaran. Hipotesis yang ketiga, hubungan antara desentralisasi fiskal dan kapasitas ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara desentralisasi fiskal dan kapasitas ekonomi. Yang kelima, hubungan antara desentralisasi fiskal dan kesejahteraan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak memiliki dampak langsung pada kesejahteraan publik. Yang kelima, hubungan antara tata kelola anggaran dan alokasi anggaran. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara tata kelola anggaran dan alokasi anggaran. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Di sini saya akan melanjutkan paparan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya tentang keterbatasan dan rekomendasi selanjutnya. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan. Penelitian ini hanya mengaitkan aspek akuntabilitas dalam mengevaluasi dampak tata kelola yang baik dalam tata kelola anggaran yang hanya terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lebih lanjut harus mempertimbangkan keterlibatan aspek lain dari tata kelola yang baik. Alokasi anggaran yang terlibat dalam penelitian ini hanya menyangkut alokasi 4 bidang yang dianggap berhubungan langsung dengan layanan publik. Nah, keterbatasan lain dari penelitian ini adalah penggunaan variabel penelitian dan indikator yang cukup terbatas, seperti 5 variabel laten dengan total 15 indikator. Nah, untuk rekomendasinya yaitu penelitian lebih lanjut diharapkan akan dilakukan dengan berbagai variabel dan indikator yang lebih luas. Nah, selanjutnya tentang yaitu telaah review. Yang pertama telaah abstrak. Telaah abstrak yang pertama, orisinalitas penelitian masih bersifat umum. Dan yang kedua, secara umum, abstrak sudah bisa menggambarkan namun belum mencakup keseluruhan isi jurnal. Nah, selanjutnya telaah pendahuluan. Yang pertama, fenomena GAP sudah ada namun masih teratas. Yang kedua, pemilihan sampel belum dijelaskan secara mendetail. Yang ketiga, research GAP sudah cukup ditampilkan dengan jelas. Dan yang keempat, secara keseluruhan sudah menggambarkan dengan jelas latar belakang dari pembuatan paper ini.
Nah, untuk telaah literatur, pada penelitian ini literatur variabel dijelaskan dan baik, namun tidak secara terperinci, dan data yang diberikan sudah dijelaskan lewat peraturan dan teori yang berlaku. Untuk telaah metodologi penelitiannya, pada paper ini variabelnya sudah dijelaskan dengan jelas, dan pengukuran variabel dijelaskan dengan spesifik. Yang selanjutnya, telaah hasil pembahasan. Studi ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal secara langsung mempengaruhi alokasi anggaran dan kapasitas ekonomi, tetapi tidak berpengaruh pada tata kelola anggaran. Nah, selanjutnya, telaah kesimpulan. Kesimpulan dan keterbatasan telah dipaparkan dengan jelas. Nah, yang terakhir, telaah hasil secara umum. Penelitian ini menggunakan bahasa asing sehingga agak menyulitkan pembaca untuk memahaminya, dan dalam paper ini terdapat 9 pengujian hipotesis. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.